Gebran Gerakan Berani Nusantara. Benarkah narasi ijazah palsu hanyalah sebuah komoditas politik berlabel miliaran rupiah? Sebuah tabir gelap yang selama bertahun-tahun menutupi hiruk-pikuk isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo kini benar-benar runtuh dari dalam. Apa yang semula dikemas sebagai gerakan moral mencari kebenaran, hari ini terindikasi kuat sebagai sebuah operasi senyap yang didanai secara fantastis. Dalam kesaksian terbarunya yang kini viral, Rismon Sianipar mengungkap detail sebuah pertemuan rahasia yang diduga terjadi di sebuah lokasi eksklusif. Di sana, sejumlah oknum elit politik bertemu langsung dengan Roy Suryo untuk merancang strategi besar. Tujuan pertemuan itu hanya satu, memastikan isu ijazah palsu Presiden Jokowi terus bergulir di masyarakat, tidak peduli seberapa banyak fakta yang telah membantahnya. Rismon menyebut pertemuan itu adalah titik awal di mana skenario disusun, mulai dari manipulasi data digital hingga pembagian peran di media sosial. Rismon mengaku menyaksikan sendiri bagaimana kesepakatan itu dibuat di bawah meja. Namun kejutan sesungguhnya terletak pada nilai kontrak yang disebutkan oleh Rismon. Ia secara gamblang menyatakan bahwa Roy Suryo dan gengnya tidak bekerja secara cuma-cuma. Rismon mengklaim memiliki bukti bahwa mereka menerima bayaran miliaran rupiah untuk menjalankan operasional fitnah ini. Dana tersebut diduga digunakan untuk membiayai tim teknis, menyewa jasa influencer, hingga melakukan mobilisasi opini secara masif. Ini bukan lagi soal idealisme pakar, ini murni bisnis fitnah. Bayarannya sangat besar, mencapai angka miliaran untuk memastikan kegaduhan ini tidak berhenti, tegas Rismon. Pernyataan ini seketika meruntuhkan kredibilitas intelektual yang selama ini dibangun oleh kubu Roy Suryo. Rismon juga membedah apa yang ia sebut sebagai geng Roy Suryo. Di dalam struktur ini terdapat pembagian tugas yang sangat rapi. Ada yang bertugas sebagai pencari celah pada foto-foto lama, ada yang bertugas membangun narasi provokatif di media sosial, dan ada yang bertugas menjadi juru bicara di berbagai forum publik. Setiap anggota tim dikabarkan mendapatkan jatah dari dana miliaran yang mengalir dari oknum elit politik tersebut. Rismon menyebut pembocoran ini ia lakukan karena ia merasa dimanfaatkan sebagai alat teknis tanpa mengetahui sejak awal bahwa ada motif uang yang begitu kental di balik gerakan ini. Tersingkapnya kesepakatan rahasia dan aliran dana miliaran ini mendapat perhatian serius dari jajaran tertinggi pemerintahan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Mahfud MD dikabarkan telah menerima laporan detail mengenai kesaksian Rismon Sianipar. Luhut menegaskan bahwa siapapun oknum elit yang membiayai fitnah untuk merusak marwah kepala negara akan diproses secara hukum tanpa ampun. Sementara itu, Mahfud MD menekankan bahwa pengakuan Rismon ini bisa menjadi alat bukti kunci bagi kepolisian untuk menjerat para pelaku dengan pasal penipuan, penyebaran hoaks, hingga tindak pidana pencucian uang. Kini, Roy Suryo dan kelompoknya berada di persimpangan jalan paling kritis dalam karir mereka. Apa yang selama ini dia sendiri? Pakar telematika Rismon Sianipar, sosok yang kini menjadi pusat perhatian karena keberaniannya membongkar skandal di balik layar, kembali melontarkan pernyataan yang membuat publik terhenyak. Bukan lagi sekadar elit partai atau oposisi, Rismon secara gamblang menyebut ada beberapa menteri aktif yang ikut nimbrung dan mendanai proyek ijazah palsu ini. Benarkah ada musuh dalam selimut yang sedang merancang kejatuhan sang presiden? Dalam kesaksian terbarunya yang kini menggemparkan ruang publik, Rismon Sianipar mengungkap sebuah fakta yang sulit dipercaya. Ia mengklaim memiliki bukti komunikasi dan catatan aliran dana yang menunjukkan keterlibatan oknum menteri dalam menyokong narasi ijazah palsu. Rismon menyebut bahwa oknum menteri ini tidak hanya sekadar memberikan dukungan moral, tetapi diduga kuat ikut menguncurkan dana segar untuk memastikan isu ini tetap menjadi bola panas yang membakar opini publik. Mereka bermain di dua kaki. Di depan terlihat setia, tetapi di belakang mereka mendanai tim teknis untuk menggoreng isu ijazah palsu ini, tegas Rismon. Pengakuan ini seketika mengubah peta konspirasi politik nasional. Lantas, apa yang membuat oknum menteri ini tega mengkhianati pimpinannya sendiri? Analisis politik mendalam menunjukkan adanya motif ambisi kekuasaan dan daya tawar politik.
Dengan memelihara isu ijazah palsu, oknum menteri ini diduga ingin menciptakan posisi tawar yang tinggi di hadapan presiden atau bahkan mempersiapkan jalan bagi kekuatan politik baru di masa depan. Rismon Sianipar menjelaskan bahwa dana yang dikucurkan oleh oknum menteri tersebut digunakan untuk membiayai operasional tim-tim digital yang sangat rapi. Dana ini dialokasikan untuk memproduksi konten-konten provokatif yang seolah-olah terlihat ilmiah, padahal tujuannya adalah pembunuhan karakter secara sistematis terhadap Presiden Jokowi. Terseretnya nama menteri aktif dalam pengakuan Rismon Sianipar ini mendapat respons yang sangat keras dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Sang Jenderal Purnawirawan yang dikenal sebagai benteng pertahanan presiden ini dikabarkan telah menerima laporan lengkap mengenai siapa saja oknum menteri yang dimaksud oleh Rismon. Luhut secara tersirat memberikan peringatan dalam sebuah forum terbatas bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi adanya musuh dalam selimut. Pihak intelijen dan aparat penegak hukum kini tengah diperintahkan untuk melakukan audit terhadap aliran dana mencurigakan yang mengarah pada proyek fitnah ini. Langkah tegas dipastikan akan diambil jika bukti-bukti yang diserahkan Rismon terverifikasi secara hukum. Di sisi lain, pengungkapan keterlibatan menteri ini membuat para pelaku di lapangan, termasuk tim teknis dan beberapa pengamat yang selama ini vokal, kini berada dalam kecemasan luar biasa. Mereka yang semula merasa aman karena merasa mendapat perlindungan dari elit, kini menyadari bahwa mereka hanyalah pion yang siap dikorbankan. Rismon Sianipar menegaskan bahwa dirinya menyerahkan bukti ini agar publik tahu betapa kotornya permainan di balik isu ijazah palsu. Rakyat harus tahu bahwa mereka sedang diadu domba oleh orang-orang yang duduk di kursi jabatan tinggi menggunakan uang negara atau dana gelap, tambah Rismon. Kepasrahan mulai terlihat dari beberapa tokoh yang selama ini sangat aktif meniupkan isu ini. Ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Panggung politik tanah air kembali memanas setelah sebuah nama besar ikut terseret dalam pusaran polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Bukan tokoh sembarangan, melainkan sang maestro politik sekaligus mantan wakil presiden 2 periode, Yusuf Kala. Pernyataan-pernyataan JK, sapaan akrabnya, yang belakangan seringkali bernada kritis terhadap pemerintahan Jokowi, kini mulai dikaitkan oleh beberapa media dengan isu ijazah palsu yang tengah digunjang oleh Rismon Sianipar. Benarkah JK ikut terlibat dalam pendanaan atau orkestrasi isu ini? Ataukah ini hanya sekedar asumsi publik yang melihat adanya keretakan hubungan di antara dua mantan pasangan pemimpin negara ini? Publik tentu masih ingat bagaimana Yusuf Kala dalam beberapa forum nasional mulai menyinggung soal etika, kejujuran, dan kualitas kepemimpinan. Meski tidak secara eksplisit menyebut kata ijazah palsu, namun pilihan kata JK seringkali ditafsirkan sebagai dukungan moral bagi mereka yang sedang menggugat integritas presiden. Beberapa media mulai menggali kemungkinan keterlibatan JK, mengingat posisinya yang sangat berpengaruh di balik layar. Isu ini kian menguat seiring dengan laporan Rismon Sianipar yang menyebut adanya tokoh-tokoh elit yang mendanai proyek 50 miliar rupiah untuk menggoyang wibawa Jokowi melalui jalur ijazah. Namun, benarkah seorang negarawan seperti JK akan menempuh jalur tersebut? Tak bisa dimungkiri, narasi sakit hati menjadi bumbu utama dalam spekulasi ini. Sejarah mencatat betapa harmonisnya Jokowi dan JK pada periode 2014-2019. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan pandangan politik mulai menciptakan jurang pemisah. Beberapa pengamat melihat JK merasa tidak lagi dilibatkan dalam keputusan-keputusan strategis negara pada periode kedua Jokowi. Rasa diabaikan ini disinyalir menjadi benih kekecewaan yang mendalam. Dalam politik, tidak ada kawan ababi, yang ada hanya kepentingan, ujar seorang analis. Narasi inilah yang digunakan beberapa pihak untuk menyudutkan JK, seolah-olah ia memiliki motif kuat untuk ikut bermain dalam polemik ijazah sebagai bentuk perlawanan balik. Dalam pengakuan terbaru Rismon Sianipar, nama-nama menteri dan elit politik memang mulai disebut. Lantas, apakah nama Yusuf Kala ada di dalamnya? Hingga detik